Halo semua, berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Red Maulana. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Medan dengan prodi Agrobisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi peternakan, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa pertanyaan yang diberikan oleh dosen saya, yaitu 1. Apa bedanya sistem penyuluhan dengan sistem agrobisnis dalam kegiatan penyuluhan? 2. Mengapa pentingnya memahami penyuluhan? 3. Apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang 1. Apa beda sistem penyuluhan dengan sistem agrobisnis dalam kegiatan penyuluhan? Perbedaan mendasar antara sistem penyuluhan dan sistem agrobisnis dalam kegiatan penyuluhan terletak pada pendekatan, fokus, serta ruang lingkupnya. Berikut penjelasannya. 1. Sistem penyuluhan. Pengertiannya adalah sistem ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, meningkatkan pengetahuan, dan mengasah keterampilan petani ataupun pelaku agrobisnis guna meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha, tani, atau kegiatan agrobisnis. Fokusnya adalah mendorong perubahan perilaku, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani, memberdayakan petani agar lebih mandiri dan mampu mengambil keputusan yang bijaksana, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia. Tujuan utamanya adalah memindahkan teknologi dan inovasi kepada petani, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha tani, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani. Pendekatannya adalah bersifat edukatif, menggunakan metode seperti pelatihan, demonstrasi, diskusi, dan konsultasi untuk mendukung proses pembelajaran. 2. Sistem agribisnis. Pengertiannya adalah sistem ini mencakup integrasi berbagai kegiatan dalam sektor pertanian, mulai dari penyediaan input, proses produksi, pengolahan hasil, distribusi, hingga pemasaran produk pertanian. Fokusnya adalah menyeluruh pada rantai nilai agrobisnis, menghubungkan berbagai subsistem ataupun input, produksi, pengolahan, pemasaran, hingga konsumsi, menitik beratkan pada aspek ekonomi dan bisnis di sektor pertanian. Tujuan utamanya adalah mengoptimalkan setiap bagian dalam rantai nilai agrobisnis untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas, mengembangkan pasar, serta meningkatkan daya saing produk pertanian. Pendekatannya adalah bersifat komersial dengan penekanan pada pengolahan bisnis, strategi pemasaran, dan keberlanjutan usaha. 3. Keterkaitan dalam kegiatan penyuluhan. Dalam kegiatan penyuluhan, sistem penyuluhan berperan sebagai metode untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian. Sementara itu, sistem agrobisnis berfungsi sebagai kerangka kerja yang memastikan penyuluhan mencakup seluruh rantai nilai agrobisnis. Sebagai contoh, seorang penyuluh tidak hanya memberikan bimbingan terkait teknologi, budidaya, ataupun sistem produksi, tetapi juga membantu petani dalam memahami strategi pemasaran, akses pasar, dan pengolahan produk pertanian ataupun subsistem lainnya dalam agrobisnis. Signifikansinya, memahami sasaran penyuluhan. Memahami kelompok sasaran penyuluhan adalah langkah utama yang menentukan keberhasilan suatu program penyuluhan. Hal ini menjadi pentingnya karena 1. Penyesuaian materi dan metode berdasarkan kebutuhan. Setiap kelompok sasaran memiliki tingkat pemahaman, keterampilan, dan kebutuhan yang berbeda. Dengan memahami sasaran, penyuluhan dapat menyesuaikan materi dan metode agar lebih relevan, mudah dipahami, dan dapat diterapkan oleh penerima penyuluhan. 2. Meningkatkan efektivitas program. Penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran seperti usia, pendidikan, budaya, dan latar belakang sosial ekonomi akan lebih efektif dalam mencapai tujuan. Pemahaman yang baik memastikan penyuluhan fokus pada isu-isu yang benar-benar penting bagi sasaran. 3. Membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi. Ketika penyuluh memahami kebutuhan dan harapan sasaran, hubungan yang lebih baik dapat terjalin. Ini meningkatkan kepercayaan dan mendorong keterlibatan aktif dari pihak yang menerima penyuluhan. 4. Mengoptimalkan dampak dan keberlanjutan. Program penyuluhan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran lebih memungkinkan terjadi perubahan positif, baik dari segi perilaku maupun praktik. Hal ini juga mendukung keberlanjutan hasil penyuluhan
permintaan karena penerima merasa manfaatnya sesuai dengan kebutuhan. 5. Menghemat waktu dan sumber daya. Memahami sasaran memungkinkan penyuluh merancang program yang lebih terarah, sehingga meminimalkan pemborosan waktu, tenaga, dan biaya pada kegiatan yang tidak relevan. Contoh penerapannya adalah petani tradisional biasanya memerlukan pendekatan berbasis praktik langsung seperti demonstrasi lapangan untuk memahami teknologi baru. Petani muda ataupun milenial yang akrab dengan teknologi digital cenderung lebih cocok menerima materi melalui aplikasi ataupun video tutorial dalam bentuk video. Dengan memahami sasaran secara mendalam, penyuluhan tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga mendorong penerapan yang nyata serta memberikan manfaat yang berkelanjutan. Soal yang ketiga, apakah kegiatan penyuluhan merupakan suatu bentuk organisasi? Jelaskan alasannya. Kegiatan penyuluhan dapat dilihat sebagai sebuah bentuk organisasi karena melibatkan elemen-elemen seperti struktur, peran, dan koordinasi antara berbagai pihak yang bekerja menuju tujuan yang sama. Berikut adalah penjelasannya. 1. Struktur organisasi. Dalam kegiatan penyuluhan, terdapat susunan yang terorganisasi dengan baik, seperti penyuluhan, koordinator, dan penerima manfaat yang saling berkolaborasi untuk mencapai sasaran tertentu. Kedua, peran dan tanggung jawab. Setiap individu yang terlibat dalam penyuluhan memiliki peran dan tugas yang spesifik, serupa dengan anggota dalam suatu organisasi yang menjalankan fungsi masing-masing. 3. Koordinasi dan kolaborasi. Keberhasilan penyuluhan sangat amat tergantung pada kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal yang beroperasi layaknya sebuah organisasi. Yang keempat, tujuan bersama. Penyuluhan bertujuan untuk menghasilkan perubahan positif dalam masyarakat, misalnya melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang menjadi tujuan bersama bagi semua pihak yang terlibat. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. See you next time. Wabillahi taufiq wan najah. Ma'assalamah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.